Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syu'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان حمدا كبر بين سنشرق الرجال وإمة الأربع رضعهم سبحان حضرة جميع القرى من هذه القرية هذه الأرصدكم حولها سبحان حضرة جميع من القرى ورضهم وضرهم وجميع مكر القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الآن خصوصا الشيخ محمد أرنا من قدس الله سررهم ونور درجات رسولهم ثم إلى حضرتي إلى رجل جبل من القرية جبل أرسلهم حولها ثم إلى حضرة جماعة سنة المسجد نور التقوى والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين سبقونا بالإيمان ثم إلى حضرتي إلى روحي الحبيب عبد القادر السلام الحبيب المقدس الحبيب عبد الرحمن السلام قدس الله أسرارهم ونور درجات أسرارهم ثم إلى حضرتي إلى روحي المؤلف هذا الكتاب الذي الدكتور مصطفى ووصول مفارق على سلاسلتهم ثم إلى حضرتي أنا الشيخ سبارس وقر الشيخ عمدي قدس رسول ثم إلى حضرتي إلى روي عزيزي شيخ لنا رسالة بالمرمية ثم حضرتي إلى روي وخصوصا آبائنا وأمتنا جدتنا ومشايخنا حضر هذا المجلس شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم على الجنوب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبس في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah di pagi hari ini kita melanjutkan materi tentang apa-apa kemarin yang berkaitan dengan orang yang dalam keadaan hadas besar, yaitu
dalam keadaan junub. Nah, dalam keadaan junub itu apa saja yang dilarang oleh agama, entah itu mengerjakan ibadah. Nah, ketika kita dalam keadaan menanggung hadas besar, hadas besar itu kalau laki-laki habis keluar air sperma, entah itu lewat mimpi, lewat berhubungan suami istri dengan istrinya. Kalau perempuan bisa lewat berhubungan bersetubuh dengan suaminya, atau mungkin habis haid, habis nifas, itu termasuk menanggung hadas besar. Nah, yang diharamkan apa saja ketika dalam keadaan hadas besar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan haram, alal junubi, atas orang yang dalam keadaan junub atau menanggung hadas besar. Khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara, 5 macam perkara. Yang pertama ialah as-sholatu, yaitu mengerjakan sholat. Jadi ketika dalam keadaan junub, maka tidak boleh atau haram hukumnya mengerjakan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat nomor 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Surat An-Nisa ayat nomor 43. Janganlah kalian semua mengerjakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian tahu apa yang telah kalian ucapkan. Dan janganlah kalian juga mengerjakan sholat ketika kalian dalam keadaan junub atau hadas besar, sehingga kalian mandi atau menghilangkan hadas besar. Nah, perkara yang diharamkan ketika waktu junub ini adalah pembahasan terakhir pada bab toharoh. Insyaallah besok menginjak pada masuk pada bab sholat. Itu tadi yang pertama, dilarang mengerjakan sholat ketika dalam keadaan junub. Yang kedua ialah wa qiraatul Qur'ani. Wa qiraatul Qur'ani, dan juga haram hukumnya membaca Al-Quran bagi orang yang sedang berhadas. Bukan hanya membaca Al-Quran,
Wa massul mushafi, dan memegang Al-Quran atau bagian dari Al-Quran. Jadi mushaf atau memegang lembaran dari Al-Quran juga haram hukumnya. Wa hamluhu, dan membawanya. Tidak boleh dalam keadaan junub, entah itu membaca Al-Quran atau mungkin memegangnya ataupun juga membawanya, maka tidak boleh hukumnya. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Imam Muslim wa ghairi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Diriwayatkan dari Imam Muslim, hadis nomor 224, dan juga selain Imam Muslim. Diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah la tuqbalu sholatum bi ghairi tahurin, tidaklah diterima sholat seseorang kecuali dalam keadaan suci, entah itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan ini menandakan bahwasannya ketika orang dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, maka haram hukumnya untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, memegangnya. Ini kalau untuk membaca Al-Quran ini khusus bagi orang yang dalam keadaan junub. Selanjutnya wat-tawafu, dan mengerjakan tawaf. Nah, enggak boleh juga dalam keadaan junub habis mimpi terus belum mandi langsung tawaf, maka enggak boleh. Walubsu, selanjutnya walubsu fil masjidi, dan diam di dalam masjid. Ini juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram bagi orang yang junub atau dalam keadaan hadas besar. Nah, biasanya itu ada pertanyaan, biasanya, Pak, ketika habis berhubungan suami istri belum sempat mandi, habis itu karena habis acara makan daging kambing, tanduk lagi, ngelilir tanduk, ambil 2 kali jatah mandi, ambil lagi. Nah itu terus caranya mandi besar gimana Pak? Apakah harus 2 kali atau cukup 1 kali? Nah, kira-kira 1 kali atau 2 kali Pak? Jawabnya kita kok lemes tuh.
Jadi cukup satu kali, biarpun tondak tanduk saking semangatnya nganten anyar nyenggak terus nyetak ngelondur. Satu malam bisa naik 3 kali. Cukup mandinya cukup 1 kali. Kadang ada yang tanya sampai segitunya. Selanjutnya kita membahas tentang perkara yang haram yang dikerjakan oleh orang yang menyandang hadas kecil atau dalam keadaan hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal muhdisi salasatu asya'a. As-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Wa yahrumu dan haram 'alal muhdisi, yaitu orang yang sedang dalam keadaan hadas kecil. Kalau yang tadi ialah hadas besar, karena disebabkan tadi kalau perempuan habis haid atau mungkin habis melahirkan atau mungkin habis berhubungan suami istri. Kalau orang laki-laki habis berhubungan suami istri atau mungkin habis keluar sperma karena mimpi. Nah itu tadi tidak diperbolehkan. Ada 5 macam. Yang pertama adalah sholat, kemudian membaca Al-Quran, terus memegang atau menyentuh mushaf dan membawanya, nggak boleh. Dan tawaf dan diam di masjid itu tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Selanjutnya sesuatu yang haram bagi orang yang menyandang hadas kecil. Hadas kecil ini apa? Hadas kecil ialah selain perkara tadi yang menyebabkan hadas besar, terus termasuk batalnya wudhu. Entah itu habis hajat, habis buang air seni, habis megang istrinya, habis nyebokin anaknya, habis tidur. Nah itu semua adalah hadas kecil. Atau secara dasar tidak punya wudhu, tidak suci. Nah itu yang diharamkan itu apa? Wa yahrumu dan haram 'alal muhdisi atas orang yang sedang dalam keadaan hadas kecil salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Yang pertama ialah as-sholatu, yaitu haram hukumnya orang yang tidak mempunyai wudhu mengerjakan sholat. Jadi orang yang sedang dalam keadaan junub atau menyandang hadas besar itu bisa suci apabila dia mandi besar. Jadi hilangnya hadas besar atau junub itu dengan mandi, mulai dari pucuk rambut sampai ujung kaki, semua anggota tubuh harus tersiram semua dengan niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kelewatan lipatan-lipatan tubuh, perut, pantat belakang itu harus terkena air semua, harus rata. Dan diperhatikan juga bak kamar mandinya
Kalau memang airnya sedikit harus hati-hati, mandinya sambil jongkok, jangan sampai airnya memercik ke dalam bak kamar mandi lagi. Kalau sampai memercik ke dalam maka airnya jadi mustakmal. Ketika airnya mustakmal maka tidak sah digunakan mandi junub atau mandi besar. Ketika tidak sah maka tidak suci atau hadas besarnya tidak hilang. Dan ketika masih hadas besar maka sholatnya juga enggak sah. Tidak boleh membaca Al-Quran biarpun dia wudhu dulu. Biarpun wudhu dulu mau megang Al-Quran, tapi hadas besarnya ini belum suci, maka tetap haram hukumnya. Sedangkan kalau hadas kecil itu bisa hilang hanya cukup dengan wudhu. Setelah membersihkan najis atau hadas, ketika dalam keadaan hadas kecil, seumpama habis buang air seni, habis istinja, cebok, habis hajat, habis dibersihkan, masih menyandang hadas kecil, maka hadas kecil ini bisa hilang cukup dengan wudhu. Jadi yang pertama tadi sholat, sama seperti orang yang dalam keadaan junub. Yang kedua wat-tawafu, dan mengerjakan tawaf ini juga haram, tidak boleh. Jadi ketika mau tawaf harus dalam keadaan suci. Yang terakhir ialah wa massul mushafi, dan memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau baca masih boleh, kalau baca. Yang tidak boleh haram tadi ketika waktu junub. Ketika menyandang hadas kecil, enggak mempunyai wudhu, yang tidak diperbolehkan adalah memegangnya. Memegang saja enggak boleh, apalagi membawanya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, hadis nomor 6554, dan juga hadis diriwayatkan dari Imam Muslim nomor 225. Diceritakan dari sahabat Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian ketika dalam keadaan hadas. Yang dimaksud di sini hadas kecil, hatta yatawaddoa, sehingga orang tersebut telah melaksanakan wudhu. Dalam keadaan hadas kecil, nggak mempunyai wudhu, membaca Al-Quran boleh, membaca bukan memegang. Jadi seumpama kita nggak punya wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam keadaan tidak mempunyai wudu masih boleh kita membaca enggak harus memegang. Yang tidak boleh itu memegang, lebih-lebih membawa. Megang saja enggak boleh, apalagi membawa. Nah, ini Allah tidak menerima sholat seseorang dalam keadaan mempunyai hadas kecil. Ini yang bersabda Rasulullah. Jadi ini tingkatannya sudah tidak menerima Allah. Allah itu tidak menerima sholat hambanya, sholat seseorang. Bukan lagi tidak sah. Kalau tidak sah itu menurut hukum fikih. Nah, ini sudah antara tidak diterima. Ketika tidak sah sudah pasti tidak diterima. Nah, kalau sudah memenuhi syariat fikih, mulai dari wudunya, mencuci pakaiannya, suci badannya, tempatnya, sudah sesuai dengan kaidah fikih atau syariat, masalah diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi wudunya benar, mandi besarnya benar, cuci pakaiannya benar, tapi masih makan barang haram. Entah itu ngudit betatasi tonggone, atau mungkin ngambil barang atau panenan dari tetangganya, nggak bilang dimakan, ketika orangnya tahu itu marah-marah. Ya, masalah diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika dalam keadaan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, sudah pasti Allah tidak akan menerima sholat seseorang sehingga orang tersebut bersuci. Ini adalah fasal yang terakhir tentang masalah bab thaharah. Dan insya Allah diberi umur panjang, besok kita akan melanjutkan pada bab sholat, karena ini thaharah sudah selesai. Sholat thaharah atau bersuci sudah selesai. Ketika thaharah sudah selesai, maka dilanjutkanlah tentang bab sholat. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina sayyidina sabira ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliq wal khatim lima sabaq wan nasr haqqa bil haqq wal hadina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma assalam wa ilman nafi'a warzuqni fahma wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an wa barakatan. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wal dhayin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum lam ya'lamun.
اللهم اهدهم قومي فإنهم لم يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة آخر إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.